Halo, selamat sore teman-teman prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa untuk kehidupan kita. Seminggu Tuhan telah memelihara dan melindungi kita dalam setiap aktivitas kita, dan hari Minggu ini, Minggu sore yang cerah kembali, Tuhan Yesus masih memberikan waktu untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, di sore hari ini sebelum kita akan memulai atau melanjutkan pelajaran kita untuk prajurit muda masuk ke pelajaran ke-34. Nah, kakak mau tanya nih, minggu lalu masih ada yang ingat apa yang kita pelajari di hari Minggu lalu? Ayo, mungkin teman-teman prajurit muda ada yang sudah tahu atau masih lupa atau ingat gitu. Ya, benar sekali ya. Jadi minggu lalu itu kita membahas tentang perjanjian prajurit muda. Jadi minggu lalu itu kakak nggak sendiri, kakak dengan kakak Eben itu berdiskusi tentang perjanjian prajurit muda. Dan apa-apa yang pernah kakak alami ya, waktu dari prajurit muda waktu dulu, kakak Eben juga seperti itu. Jadi perjanjian prajurit muda itu bukan cuma sekedar disampaikan, diucapkan, tetapi dilakukan gitu. Namanya juga prajurit muda. Jadi kita ini prajuritnya Tuhan yang masih muda, yang biasanya kalau orang muda itu semangat gitu ya. Jadi melakukan itu bisa lah. Jadi walaupun banyak kekurangan, banyak mungkin yang kita tidak sanggup melakukan, tapi kita minta tuntunan Tuhan untuk membantu kita menjalani apa yang kita sudah ucapkan. Bahkan setiap kali kita ucapkan di ibadah prajurit muda ya. Jadi itu kakak juga kasih tugas tuh untuk teman-teman prajurit muda. Jika ada teman-teman yang satu rumah, jadi bisa berdiskusi gitu. Dan nanti kalau ketemu berdiskusi tentang perjanjian prajurit muda. Baiklah, sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya, pelajaran 34. Dan pelajaran ini juga gak kalah penting ya. Jadi pelajaran ini bukan cuma kita dengar, tapi kita juga lakukan di dalam kehidupan kita, karena penting sekali kita masuk ke pelajaran ini. Jadi sebelumnya kita berdoa dulu yuk, sebelum kita memulai ibadah atau mendengarkan pelajaran yang ke-34. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, hamba-Mu bersama dengan adik-adik prajurit muda, teman-teman prajurit muda yang menonton streaming ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan telah menjaga, memelihara kami, memberikan kami kekuatan kesehatan, memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari dan sepanjang minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang terus nyata di dalam hidup kami. Dan di hari Minggu ini kami kembali ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, pelajaran. Kami melanjutkan pelajaran dari prajurit muda. Tuhan, sebelum kami melakukan itu, Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk kami dapat mengerti dan terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut pelajaran kita. Kita masuk ke pelajaran 34. Jadi pelajaran ini sebetulnya penting. Pentingnya itu bukan cuma untuk kakak, tapi penting juga untuk adik-adik gitu. Penting untuk dilakukan. Karena kalau pelajaran atau firman Tuhan itu bukan cuma sekedar kita baca, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Terlebih kita yang masih muda atau adik-adik prajurit muda. Nah, itu mulai dari sekolah minggu itu udah diajarkan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi
pada saat masuk ke jenjang lebih tinggi, ke prajurit muda, nanti jenjang lebih tinggi lagi ke prajurit dewasa, kita siap, tetap kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam firman-Nya untuk kita. Ya, kita masuk ke pelajaran 34. Boleh ditulis, yang bawa bukunya boleh ditulis, buka bukunya, siapkan pensilnya dan siapkan juga Alkitabnya. Judulnya hari ini memberikan persembahan. Nah, penting kan? Memberikan persembahan. Kita buka Alkitab kita, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Jadi judulnya memberikan persembahan. Lalu pembacaannya ada di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 15. Ya, kita baca ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang Roh Kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Jadi pembacanya kita sudah baca di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Nah, Kak, ayat masnya di mana, Kak? Nah, ayat penekanannya itu ada di ayat yang ke-7. Jadi ayat yang ke-7 ini sebagai ayat mas kita, dan ini harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama ya ayat yang ke-7 ya, dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu masnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Tapi sebelum kita masuk ke pelajarannya, kakak ingin menyampaikan satu cerita nih. Ada sebuah cerita di mana ada seorang petani Kristen. Jadi petani Kristen ini peternak. Jadi orang bisa bilang peternak atau petani lah ya. Tapi beda ya, kalau petani itu dia bercocok tanam, tapi kalau peternak itu biasanya yang ada ternak-ternak gitu. Jadi ada sebuah cerita, itu petani, dia mempunyai ternak atau sapi yang lagi kalau orang bilang itu hamil gitu ya. Jadi dia kebetulan ada sapi, dan sapi itu apa ya, kalau orang bilang lagi hamil gitu, kayak kalau ya namanya ternak ya. Jadi memang bisa hamil. Kalau ditanyakan kenapa bisa hamil, ya memang
Tuhan ciptakan seperti itu gitu. Nah, suatu hari petani ini sebelum ternak ini melahirkan gitu ya, atau ya melahirkan ya, si petani ini menghadap ke istrinya gitu. Nah, dia memberitahukan bahwa dia ingin mempersembahkan ternak yang ada di dalam kandungan dari ternak yang hamil ini untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi dia sudah berkomitmen untuk memberikan persembahan itu. Jadi persembahannya berupa ternak yang memang yang ada di dalam kandungan dari si ternak yang hamil ini. Jadi dia sudah, orang kalau bilang bernasar ya. Nah, istrinya juga mendukung gitu. Nah, lalu tiba satu minggu, tiba-tiba melahirkanlah ini ternak. Singkat cerita, melahirkan ini ternak. Dan ternyata dia melahirkan bukan cuma satu, ada dua. Ada dua ternyata yang ada di kandungan si ternak ini yang tidak disangka-sangka, ternyata bukan cuma satu, jadi ada dua yang akan melahirkan gitu. Nah, tibalah saatnya si ternak ini melahirkan gitu, melahirkan seorang anak ternak juga, dua. Nah, tapi karena kondisinya masih kecil, jadi istri dari bapak petani ini memberitahukan bahwa nantilah kalau sudah besar ternaknya, baru kita persembahkan untuk istrinya menjawab, istrinya memberikan saran gitu. Apakah mau langsung persembahkan atau bagaimana. Tapi petani ini, bapak petani ini bilang bahwa nanti kita tunggu besar gitu, supaya maksudnya kalau orang bilang itu lebih harum gitu ya, lebih harum kalau jika dipersembahkan gitu. Jadi menunggu, setelah ditunggu selama 1 minggu, sambil menunggu itu ternyata di satu desa itu mengalami serangan ke semua ternak. Semua ternak itu kena serangan penyakit. Nah, dari dua anak ternak tadi itu yang sudah lahir, salah satunya kena gitu. Salah satunya ini kena penyakit, terserang penyakit, kena wabah itu tadi. Sedangkan yang satu ini tidak. Nah, karena kena penyakit, satu ini tidak dapat ditolong, alias mati. Nah, si petani ini kebetulan lagi ingin memberikan makan. Nah, kebetulan ada di kandang, ternyata didapatkan bahwa satu ternak ini meninggal atau mati. Anak ternak ini mati. Yang tadi yang sudah lahir itu ya. Nah, anak ternak ini mati. Lalu dia lari ke istrinya, dia sampaikan bahwa ada ternak kita meninggal satu, terserang penyakit tersebut. Ternak itu ternaknya Tuhan, jadi sapinya Tuhan gitu. Loh, kaget istrinya. Loh, bukan kanan, belum kita tahu bahwa yang mana kita mau berikan kepada Tuhan. Nah, lalu jawab si petani ini tadi, dia bilang apa? Coba, dia bilang seperti begini. Ya, setelah saya pikir-pikir, setelah saya sudah pikir-pikir dengan matang, ternaknya Tuhan atau sapinya Tuhan itu yang mati tadi. Nah, ini singkat cerita yang memang kalau orang bilang itu sederhana, teman-temannya, tapi dari sini kita bisa mengetahui bahwa jika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, apa yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan, tentunya persembahan itu harus yang layak, harus yang baik, harus yang terbaik.
Jangan seperti contoh yang tadi dibilang, ada 2 ternak, karena yang satu mati, jadi dibilang ternaknya Tuhan itu yang mati. Gitu. Istrinya kaget. Kenapa nggak memberikan ternak yang tidak mati tadi itu? Kan ada 2 ternak. Nah, jadi satu ini yang diberikan ternaknya Tuhan itu yang mati tadi. Nah, dari sini artinya teman-teman prajurit muda sudah harus mengetahui bahwa kita harus memberikan persembahan yang terbaik. Jika kita sudah bernasar kepada Tuhan, gitu ya, ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, itu kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi tidak bisa seperti petani tadi, gitu. Memberikan persembahan itu jangan dengan sedih hati. Jadi di pembacaan tadi kita sudah perhatikan bahwa Rasul Paulus mengingatkan bahwa kalau kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, gitu, jangan dengan sedih hati dan dengan paksaan. Di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dengan jelas disampaikan di situ. Jangan mempersembahkan persembahan dengan kondisi sedih hati, gitu, atau dengan paksaan. Coba kita baca ya. Kita baca di ayat yang ke-7 tadi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Gitu. Jadi jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Gitu. Nah, lalu yang berikutnya kita tidak boleh memberikan persembahan dengan bermain. Biasanya ada kan anak-anak itu kalau sudah mau mempersembahkan uang di gereja dimain-mainin dulu, atau kondisi uangnya itu dirobek-robek, kondisi yang robek, jadi dirobeknya itu dikasih ke persembahan, atau uangnya itu dimain-mainin gitu, diremas-remas baru dimasukkan ke dalam kantong persembahan, atau kondisi uangnya rusak jadinya dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Itu jangan seperti itu. Itu sama dengan cerita tadi, memberikan yang sebetulnya bukan yang terbaik dari apa yang kita dapatkan. Kita kalau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan baik. Jadi jangan dengan sedih hati atau dan dengan paksaan jangan sampai. Saya mau memberi ini karena ini, saya terpaksa memberi ini karena tadi mama sama papa sampaikan saya harus memberi. Jangan dengan paksaan, atau lalu sedih hati saya nggak mau dulu saya mau memberi tapi hati saya sedih gitu karena yang saya beri 50.000 gitu misalnya. Lalu jangan dengan bermain, apalagi dalam kondisi dengan uang-uang yang sudah sobek, ada sobek-sobeknya, udah kumuh, lalu diremas-remas lagi dimasukkan ke dalam kantong. Jangan memberikan persembahan dengan cara seperti itu. Lalu pertanyaannya, Kak, persembahan yang bagaimana yang kita harus berikan? Jadi dengan cara bagaimana, Kak, saya memberikan persembahan? Yang pertama, ya jelas dengan kerelaan hati. Jadi rela, ikhlas gitu, memberikan sebuah persembahan itu. Jadi bukan dengan paksaan tadi, dengan kerelaan hati kita. Kita rela nggak uang 20.000 atau 10.000 masuk ke situ? Harus rela. Untuk apa? Untuk Tuhan. Harus dengan kerelaan hati. Lalu harus dengan segenap hati. Jangan cuma setengah-setengah. Aduh sayang sekali ya, ini uang 20.000 bisa saya pakai untuk beli pulsa atau beli paket data. Jadi jangan seperti tidak rela dan tidak segenap hati. Ingat, berkat yang kita dapatkan itu berasal daripada Tuhan. Apa yang kita tidak dapatkan? Semua kita dapatkan dari Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Berkat-berkatnya itu selalu dicurahkan. Jadi kalau mengembalikan berkat untuk pelayanan Tuhan, jangan dengan main-main
atau tidak ikhlas atau tidak rela, harus dengan kerelaan hati dan segenap hati. Ini pembelajaran untuk kakak juga, pembelajaran untuk adik-adik juga. Jadi semua kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu persembahan itu biasanya kan dapat dari mama papa ya. Biasanya kalau teman-teman PM kan dapat dari mama papa. Itu udah biasa. Gimana kalau kita memberikan persembahan itu, kita memberikan dari uang jajan kita. Jadi uang saku yang mama papa kasih kita sisihkan. Bukan kembalian ya, tapi kita sisihkan. Kita sisihkan dulu. Misalnya dikasih 20.000, kita sisihkan 10.000. Jadi uang jajan kita ini tinggal 10.000. 10.000-nya kemana? Kita sudah sisihkan untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada pelayanan di gereja, pelayanan Tuhan di gereja. Coba adik-adik bisa lakukan seperti itu. Jadi kalau biasa dikasih mama papa ini yang untuk kolekte ya, itu kan udah biasa. Bagaimana kalau misalnya kita berikan itu yang tidak seperti biasanya, dari hasil uang jajan yang mama papa berikan kepada kita yang harusnya kita pakai 100%, tapi kita sisihkan. Nah, itu salah satu persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selain tadi kerelaan hati di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, lalu dengan segenap hati, lalu dengan menyisihkan. Gitu. Kalau adik-adik atau teman-teman tahu, di Balai Keselamatan itu di bulan September itu ada namanya PSSD, persembahan seminggu sangkal diri. Jadi seminggu sangkal diri atau sebulan itu kita menyangkal diri untuk tidak makan yang enak gitu. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, sama dengan kalau misalnya teman-teman menyisihkan dari uang jajan yang diberikan, itu sama dengan menyangkal diri untuk dipersembahkan nantinya kepada Tuhan melalui pelayanan di gereja atau di korops. Lalu berikanlah persembahan dengan apa lagi? Dengan kondisi uang yang jelas, rapi, baru kalau bisa baru, tanpa ada rusak atau robek. Itu memberikan persembahan yang betul-betul tulus kepada Tuhan. Ya, kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi artinya kita harus memberikan yang terbaik, termasuk ya uangnya rapi kalau bisa baru, gitu, tanpa ada rusak atau robek. Dan yang terakhir, kita berikan dengan cara yang sopan. Jadi enggak, ada tuh biasa kan orang-orang kalau memberikan persembahan, nah, kasih begini lagi. Memberikan dengan cara yang sopan. Untuk pelayanan Tuhan, bukan untuk kita memberikan kepada orang, tapi untuk pelayanan Tuhan kita memberikan dengan cara yang sopan. Ya, jadi tadi apa? Dengan kerelaan hati, dengan segenap hati kita, lalu dengan cara kita menyangkal diri, menyisihkan uang jajan kita. Kalau untuk adik-adik teman-teman, lalu kondisi uang harus yang rapi, bersih, yang bagus, dan cara kita yang sopan memberikan. Dari 5 ini tadi, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu pasti menyenangkan hati Tuhan, asalkan kita memberinya dengan segenap hati dan kerelaan hati. Jangan seperti Pak Petani tadi, dia memberikan sesuatu yang tidak ada gunanya diberikan, karena sudah mati. Apa yang mau dipersembahkan? Masa yang mati untuk Tuhan? Ya, tentunya yang masih hidup, yang masih berkenan kepada Tuhan kita berikan kepada Tuhan, bukan dengan yang barang yang sudah atau ternak yang sudah mati buat mereka. Bisa ya adik-adik ya, teman-teman Prajurit Muda pasti bisa. Jadi dilakukan di dalam kehidupan kita. Kakak juga begitu. Kakak juga belajar sama dengan teman-teman Prajurit Muda, memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan dengan segenap hati kita. Ya, kalau begitu kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan dari
cerita ini atau pelajaran prajurit muda yang ke-34 ini, yaitu yang pertama, Tuhan bukanlah Allah yang miskin yang membutuhkan persembahan kita. Tuhan itu kaya, ya. Tuhan itu punya segalanya, karena Dia menciptakan langit dan bumi, dan kita juga diciptakan oleh Tuhan. Artinya Tuhan itu bukanlah Allah yang miskin yang membutuhkan persembahan kita. Tuhan juga bukanlah Allah yang kejam yang memaksa kita untuk memberikan persembahan. Jadi Tuhan itu tidak pernah menuntut kita untuk kamu berikan ini 100.000, kamu harus berikan 50.000. Kayak preman aja, sini anunya. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Tapi bagaimana persembahan kita harus diberikan dengan hati yang bersyukur dan digunakan untuk memajukan pelayanan Tuhan di Korops atau di gereja kita. Dengan apa caranya? Berikan persembahan dengan yang terbaik, dengan segenap hati kita. Yang terlebih, yang terpenting adalah berikan persembahan hati kita dan kehidupan kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Misalnya kakak diberikan Tuhan, puji Tuhan, Tuhan berikan kepada kakak talenta bermain musik. Kakak berikan, kembalikan berkat Tuhan itu, talenta Tuhan dengan melayani Tuhan melalui musik di gereja. Nah, adik-adik kan pasti juga banyak talenta-talenta yang lain. Ada yang bisa menggambar, melukis, ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa bermain musik. Nah, pergunakan talenta itu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar uang yang kita berikan untuk memajukan pelayanan di gereja, tetapi kehidupan kita, talenta kita berikan untuk melayani Tuhan. Maka hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu akan ada untuk kita. Jadi pentingnya memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan segenap hati kita, dari kehidupan kita, dengan talenta kita, dari berkat yang Tuhan sudah berikan. Kita berikan yang terbaik, kita kembalikan kepada Tuhan yang terbaik untuk pelayanan dan Korops kita, gereja kita semakin juga diberkati oleh Tuhan. Bisa ya adik-adik ya? Bapak bilang sih pasti bisa. Baiklah, jadi pelajaran ke-34 ini berakhir sampai di sini. Jadi ayat masnya tadi udah ya, di ayat yang ke-7 dari 2 Korintus 9. Itu bisa dihafal dan dilakukan di dalam kehidupan kita. Baik, sekarang kita berdoa. Kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, pelajaran kami lanjutkan Tuhan, dan mengajarkan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, terkadang kami tidak mampu, tapi kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mampukan kami, berkati hamba-Mu juga bagi adik-adik, anak-anak prajurit muda, teman-teman prajurit muda yang mendengarkan cerita ini, streaming ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kami, untuk melayani Tuhan, untuk memberikan persembahan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa secara khusus bagi teman-teman prajurit muda, adik-adik prajurit muda, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati pendidikan, sekolah mereka, pergaulan mereka, orang tua mereka dalam pekerjaan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Dalam masa pandemi ini Tuhan berikan selalu kekuatan kesehatan kepada mereka, untuk mereka dapat melakukan setiap aktivitas mereka, dan mereka tetap dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga bagi hamba-Mu. Hamba juga tetap menyerahkan hidup hamba ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Jaga kesehatan dan selalu hidup bersih ya. Jadi jaga kesehatan
selalu cuci tangan, protokol kesehatan pakai masker kemana-mana harus tetap dilakukan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.